Di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi. Cara bikinnya sangat gampang banget, tidak perlu mixer dan cukup diaduk-aduk aja, hasilnya sangat empuk, lembut dan juga menul. Selain cara bikinnya yang sangat gampang, untuk rasanya sendiri dijamin enak dan juga bikin nagih. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk suguhan keluarga. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 100 gram tape singkong. Ini tapenya harus benar-benar matang. Langkah selanjutnya, ini tape singkongnya bisa kita haluskan, cukup menggunakan sendok saja seperti ini. Kita tambahkan sekitar 1/4 sendok teh vanila, lalu masukkan juga 160 gram gula pasir. Tambahkan sekitar setengah sendok teh garam. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Jadi harus dipastikan tape singkongnya benar-benar lumat. Kalau dirasa tape singkongnya sudah benar-benar halus, bisa kita sisihkan. Siapkan 250 gram tepung beras, kemudian beri sekitar 60 gram tepung terigu. Untuk ragi instannya saya pakai sekitar 1 sendok teh munjung ya, atau sekitar 6 gram. Ini kita masukkan ke dalam tepungnya, lalu kita aduk. Langkah berikutnya, semua bahan ini bisa kita campurkan menjadi satu. Kita masukkan campuran tepungnya tadi, kita masukkan setengahnya dulu ya. Ini tepungnya kita masukkan setengahnya dulu, jadi supaya tidak berat ya saat kita mengaduknya nanti. Santannya saya pakai 400 ml. Ini santannya kita masukkan bertahap juga ya teman-teman. Untuk santannya ini tadi saya pakai 2 bungkus santan instan kemasan 65 ml yang dicampur dengan air. Jadi totalnya ini sekitar 400 ml ya santannya. Kalau mau hasil kuenya lebih awet, sebaiknya menggunakan santan yang sudah matang. Jadi santannya ini bisa kita masukkan setelah sudah dingin ya. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Jadi untuk tepung dan juga santannya kita masukkan bertahap. Kalau dirasa santannya kurang kental, kalian bisa pakai sekitar 3 bungkus. Karena semakin kental santan yang digunakan, rasanya akan lebih enak ya hasil kuenya nanti. Jadi ini tepungnya saya masukkan sekaligus. Kemudian santannya kita masukkan kembali dan ini kita aduk sampai tercampur merata. Bisa kita masukkan sisa santannya tadi. Supaya lebih cepat tercampur meratanya, saya menggunakan whisker seperti ini ya mengaduknya. Adonan ini harus diaduk-aduk sampai benar-benar halus dan juga licin ya, pastikan tidak ada tepung yang bergerindil. Cara mengaduknya bisa dilihat seperti di video ini ya teman-teman. Kalau dirasa semua bahan benar-benar sudah tercampur merata seperti ini, bisa kita cek menggunakan spatula. Tingkat konsistensi adonannya kurang lebih seperti ini. Lalu adonannya ini akan saya tutup menggunakan plastik, bisa juga ditutup menggunakan kain bersih. Selanjutnya ini bisa kita diamkan sekitar 1 jam atau lebih ya. Adonan ini tadi saya diamkan sekitar 1 jam lebih. Hasil adonannya sudah mengembang sempurna seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita buka penutupnya. Harus dipastikan hasil akhir adonannya seperti ini ya. Kalau hasil akhir adonannya tidak mengembang dan tidak menjadi kental seperti ini, tandanya raginya tidak aktif ya teman-teman. Adonan ini akan saya bagi menjadi 2 bagian, karena yang satu bagian nanti akan saya tambahkan pasta pandan. Ini saya pakai sekitar setengah sendok teh pasta pandan. Selanjutnya bisa kita aduk ya. Untuk penggunaan pasta pandannya ini bisa di skip jika kalian tidak suka. Karena kebetulan punya stok nangka, jadi ini sekalian akan saya jadikan toppingnya. Ini saya juga pakai daun pandan yang sudah saya potong kecil-kecil seperti ini. Untuk memanggangnya supaya tidak gosong, saya alasi menggunakan loyang bekas, kemudian kita beri cetakannya. Saya menggunakan cetakan kue lumpur ya. Lalu cetakannya ini bisa kita beri olesan minyak sayur tipis-tipis. Untuk apinya ini sudah saya nyalakan menggunakan api kecil. Setelah cetakannya sudah panas, kemudian kita tuang adonannya tadi. Ini kita tuang adonannya jangan sampai penuh ya, karena nanti adonannya akan mengembang. Untuk memanggangnya kita tetap menggunakan api kecil ya, supaya kuenya matang merata dan tidak gosong. Kalau sudah masuk semuanya adonannya, kemudian bisa kita tutup.
Nah, ini sudah setengah matang, kemudian bisa kita beri topping. Di bagian tengahnya saya beri irisan daun pandan. Nah, untuk di bagian pinggir-pinggirnya seperti ini akan saya beri irisan nangka. Oh iya, untuk penggunaan irisan nangka dan juga daun pandan ini bisa di skip ya teman-teman jika tidak ada. Lanjut, ini bisa kita masak kembali beberapa saat sampai benar-benar matang. Bisa kita lihat setelah beberapa saat jika permukaannya sudah kering tandanya sudah matang. Hasil akhir kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, tampilannya sangat menarik banget dan untuk rasanya pastinya lebih enak. Kemudian ini bisa kita angkat ya kuenya. Selain menggunakan nangka, toppingnya kalian juga boleh menggunakan pisang ataupun jagung. Untuk memanggang adonan yang berikutnya ini saya bersihkan karena ada sisa-sisa kuenya tadi. Setelah cetakannya sudah panas kembali, kemudian bisa kita tuang adonan yang berikutnya. Jadi sebelum dituang ini adonannya saya aduk-aduk dulu supaya hasil kuenya nanti tidak bolong-bolong ataupun tidak berongga. Jadi kalau adonannya ini diaduk-aduk dulu sebelum dicetak, ini nanti hasil kuenya mulus ya permukaannya. Lanjut, ini bisa kita tutup. Jadi cara memasaknya seperti yang adonan pertama tadi. Ini kuenya sudah setengah matang ya, kemudian bisa kita beri topping. Lalu ini kuenya bisa kita masak kembali. Setelah beberapa saat kuenya sudah matang, selanjutnya bisa kita angkat. Hasil akhir kuenya yang tidak menggunakan pasta pandan kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian bebas bisa menggunakan pasta pandan ataupun tidak. Bisa dilihat bagian bawah kuenya tidak gosong ya dan matangnya merata. Satu resep tadi menghasilkan sekitar 20 kue. Bisa dilihat sendiri hasil kuenya sangat empuk dan juga lembut banget. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Harga jual kuenya bisa dijual kisaran 2.000 sampai 3.000-an ya, tergantung bahan yang digunakan. Karena menggunakan potongan nangka, jadi hasil kuenya lebih wangi, pastinya lebih enak ya. Untuk yang rasa pandan, hasilnya juga sangat cantik, untuk rasanya juga enak ya teman-teman. Kue ini teksturnya sangat empuk dan juga lembut banget. Kue ini bisa awet sampai hampir 2 hari ya di suhu ruang. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.